Nama Kiai Haji Abdul Manan adalah nama yang tidak asing lagi bagi kebanyakan penduduk di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, khususnya Desa Sumber Beras Muncar, Banyuwangi. Kiai ini dikenal sebagai Kiai Jaduk alias jago gelut melawan berandalan dan perampok pada waktu itu. Kiai Haji Abdul Manan merupakan putra kedua dari Kiai Haji Muhammad Ilyas yang berasal dari Banten dan Umi Kulsum yang berasal dari Jatirjo, Kandangan, Kediri. Lahir di Desa Grampang, Kabupaten Kediri pada tahun 1870. Saat berusia 1 tahun, ia dibawa Kiai Haji Muhammad Ilyas pindah dari Grempol ke Desa Ngadirjo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Kiai Haji Muhammad Ilyas di Ngadirjo kemudian membuka pondok pesantren ala kadarnya. Selepas mendapat didikan dari sang ayahanda, Kiai Haji Muhammad Ilyas Abdul Manan juga menyantri ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Saat berusia sekitar 12 tahun, ia masuk pondok pesantren Keling atau lebih masyhur dikenal pondok pesantren Beringin Agung yang diasuh oleh Mbah Kiai Haji Nawawi. Sekalipun usianya masih kecil, ia mendapat didikan langsung dari Mbah Nawawi, sehingga saat ia menjadi santrinya, ia banyak dikenal sebagai santri pemberani, di mana hanya orang dewasa saja yang semestinya mengaji dengan Mbah Kiai Nawawi. Namun ia sudah mengenyamnya sejak pertama kali masuk pesantren. Lepas dari pondok pesantren Ringin Agung, ia kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Gerompol yang tidak lain adalah pondok pesantren neneknya sendiri. Di pondok Gerompol, ia banyak menimba ilmu hikmah dan ia dikenal sebagai jago gelut alias ahli jatuh karena sering melawan kalangan berandalan dan perampok yang sering merajalela di daerah tersebut. Bahkan ia pernah berhadapan dengan 50 berandalan sekaligus dan ia melawan mereka dengan sendirian. Dan dari sekian banyak berandalan itu dapat diberantasnya dengan mudah karena ia memang memiliki jurus-jurus silat yang pernah ia pelajari di pondok pesantren Gerompol. Puas mempelajari ilmu hikmah dan silat di pondok Gerompol, ia kemudian melalang buana ke berbagai pondok pesantren untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Islam. Di kalangan santri biasa disebut sebagai santri kalong karena pondoknya hanya sebentar saja. Beberapa pondok pesantren yang pernah dirambah oleh Kiai Haji Abdul Manan diantaranya adalah pondok pesantren Kiai Abbas di daerah Ulingi, Blitar, pondok pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, pondok pesantren Gayam, Jombang, pondok pesantren Tegal Sari, Ponorogo, dan terakhir ia mondok dengan Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani, Bangkalan, Madura, atau yang biasa disapa dengan panggilan Mbah Khalil Bangkalan. Lepas mendapat didikan dari Mbah Khalil, ia kemudian melanjutkan belajar ke Mekah dan belajar dengan ulama-ulama Indonesia yang ada di Mekah dan juga beberapa rubats yang ada di sana selama 9 tahun. Sepulangnya dari Tanah Suci, Kiai Haji Abdul Manan kembali ke daerah asalnya yakni Desa Jatirjo, Kandangan, Kabupaten Kediri untuk membantu orang tuanya menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya kepada santri-santri Kiai Haji Muhammad Ilyas. Kiai Haji Abdul Manan menikah dengan seorang putri dari Dusun Sumber Biru, Purjo, Pare, Kediri, bahkan sampai membangun pondok kecil. Namun karena Kiai Haji Abdul Manan tidak cocok dengan tempat itu, akhirnya ia furqah, cerai dengan istrinya dengan status belum punya putra, dan ia akhirnya kembali ke Jatirjo, Kandangan, Kediri. Di Jatirjo rupanya ia tidak betah juga karena rasa wirong semangat untuk berta'alum mencari ilmu masih demikian tinggi. Akhirnya ia kembali mondok ke pesantren Jalen Genteng, Banyuwangi, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Abdul Basyar. Karena usianya paling tua di pondok Jalen, ia diangkat menjadi kepala pondok atau banyak orang bilang lurahnya pondok. Tak selang beberapa lama, kemudian ia diambil menantu oleh Kiai Haji Abdul Basyar dengan dinikahkan dengan satu putrinya yakni Siti Al-Misyatun. Pernikahan beliau dengan Siti Al-Misyatun binti Abdul Basyar yang dikaruniai 12 putra yakni Nyai Siti Rabi'ah, Askandar, Tashbul Anam, Ma'rifatul Waraq, Rafiqatud Dari, Nuryatun, Ma'rifatun, Qasyatun, Kamaluddin, Abdul Malik, Luqani, Mutmainan, Munawarah, dan Jubaidah. Pada masa penjajah Jepang, istrinya yakni Nyai Asmiyatun wafat. Ia kemudian menikah lagi dengan Haja Umiyatun Jalen, dan dari istri keduanya ia dikaruniai 9 putra putri yakni Nyi Asriyatun, Muhammad Sofia, Jepang, Muhammad Lahar, Nyi Siti Aisyah, Dewi Dami Umbala, Nyi Maryani, dan Kiai Toha Muntoha. Tahun 1929 ia pindah dari Jalen ke Berasan dan mendirikan pondok pesantren Minhajul Tulab, sedangkan pondok pesantren Jalen diteruskan oleh adik iparnya yakni Nyai Mawardi. Mulai membangun pondok sebelum memilih daerah Berasan, ia sebelumnya berkeliling mulai dari Kali Baru,
Silir, Pesanggaran, Taman Sari, dan Berasan. Ternyata dari sekian tempat yang dijelajahi akhirnya terpilih daerah Berasan itu pun atas isyarat dari Kiai Haji Khalil Camaan Genteng Banyuwangi agar memilih daerah Berasan menjadi sentral pesantren yang akan ia rintis. Awalnya ia berangkat ke Berasan dengan 7 teman santri dari Jalan dan bertemu dengan warga desa Bagegan Rogo Jampi yang juga adalah pemilik tempat yang akan dijadikan lokasi pondok pesantren, yakni Haji Sanusi. Pemilik tanah dan rumah di desa Berasan itu, Haji Sanusi, akhirnya mau menjual rumah dan tanahnya kepada Kiai Haji Abdul Manan. Tepat tahun 1932, Kiai Haji Abdul Manan beserta keluarga dan diikuti oleh 12 santrinya resmi boyongan dari Jalan menuju Berasan dan mulai membangun pondok pesantren. Awal berdiri pondok pesantren hanya berupa sebuah rumah dan musola kecil dan bangunan pondok bambu yang beratap daun alang-alang sangat memprihatinkan. Semakin lama santri mulai berdatangan dan berbagai daerah, bahkan mulai kerepotan menampung jumlah santri sehingga ia menambah jumlah lokasi pondok dengan membeli sebagian tanah penduduk setempat sekaligus membuat bangunan masjid dan bangunan kamar-kamar pondok pesantren yang permanen. Masa penjajahan Jepang dan kolonial, Kiai Haji Abdul Manan terkenal sangat gigih melawan penjajahan Jepang dan Belanda. Banyak kiai di Banyuwangi pada masa penjajahan Jepang dan Belanda yang menderita karena ditangkap oleh penjajah. Akan tetapi berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Abdul Manan dapat lolos dari tiap jeratan penjajah.